Ya? Ada lagi fenomena yang lain. Masih banyak masyarakat kita, Bapak Saudara sekalian, masih percaya manusia tertentu bisa melakukan sesuatu melampaui batas kemampuan manusia. Sebutlah paranormal, sebutlah orang pintar, sebutlah supranatural, sebutlah penasihat spiritual. Nama aslinya dukun. Udah. Ya, di bab begini Pak, saya enggak tedeng-aling-aling lah, bodoh lah gitu. Ya Pak ya? Maaf Pak Ustadz, kami ini keluarga muslim, kami nggak pakai namanya dukun itu, kami pakai paranormal, katanya. Hai, kado-kado lagi. Ya Pak ya? Saya pernah nyantri Pak Ustadz, walaupun nggak tamat, kata Ustadz saya dulu, dukun itu syirik. Maka kami nggak pakai dukun, kami pakai orang pintar. Hai. Supranatural, supra X, supra pit. Motor ya? Ada lagi penasehat spiritual. Wow. Aa Gatot. Muncul pakai jubah, pakai serban. Wow, penampilan kayak Imam Bonjol. Ujung-ujungnya benjol. Udah lagi. Ya Pak ya? Mau paranormal, supranatural, orang pintar. Nama aslinya udah. Stop. Ya Pak ya? Nggak usah kita ditipu-tipu di TV itu. Pakai jubah, ramal, dukun. Ya Bu ya? Tapi memang iya, anak-anak gadis ini nih. Ibu-ibu muda tiap bulan nungguin zodiak. Enak udah saya lihat itu. Bintangmu apa? Ya, Aries lah, Libra lah, Sagittarius, sayang gigi tak terurus. Keluar zodiak bulan ini, Aries, asmara terancam putus. Rizki seret, masa depan suram, bunuh diri dia. Ya, nunggu zodiak tiap bulan. On. Ya. Ya Pak, hati-hati. Ayo Bapak, Ibu, kita berkaca kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu saat, ketika Nabi Ibrahim salam sedang dibakar di api yang menyala. Dibakar. Datang malaikat. Malaikat. Makhluk suci. Apa kata malaikat Ibrahim? Apa kamu butuh bantuan? Ibrahim nggak langsung iya atau tidak, tapi dia tanya, malaikat, kamu kesini atas perintah Allah atau kehendakmu sendiri? Apa kata malaikat? Kehendakku sendiri. Kalau begitu saya tidak butuh pertolongan, saya hanya butuh pertolongan dari Allah. Masya Allah. Ya Bu ya? Begitu. Apalagi manusia mak jelas. Ini lagi berantem nih. Sulap merah sama sulap putih. Saling bongkar rahasia tuh. Ujung satu kehilangan penghasilan. Macam-macam. Enak benar, papus 5 juta. Papus, enak benar tuh Pak. Ya. Jangan lagi. Ya Pak ya. Jadi apapun, jangan pernah percaya lagi dengan namanya para orang soprano. Jangan pernah. Nama aslinya? Selesai ya. Yang ketiga Bapak, hati-hati juga. Ghulu Pak. Apa ghulu itu? Sikap berlebihan. Ya Pak ya? Dulu umat Nabi Nuh alaihissalam, kalau ada orang soleh meninggal, mereka begitu kehilangan. Apa bentuk kehilangannya? Mereka bayangkan wajah orang soleh. Lama-lama pada generasi berikutnya khawatir wajah ini hilang. Ya Pak ya? Mereka gambar wajah orang soleh itu. Ya Pak ya? Lama-lama gambar pun takut rusak. Pada generasi berikutnya wajah orang soleh itu mereka pahat di batu. Dan batu pahatan wajah orang soleh itu mereka letakkan di dekat mereka sholat. Awan cuma ngelihat, beloknya benar-benar ujungnya sujud di depan batu. Inilah sejarah manusia menyembah patung. Itu singkat itu.
Berawal dari sikap berlebihan, takzim berlebihan. Kita pun hari ini Pak hati-hati. Misal Pak, ada orang, ada nama Pak Soleh nggak di sini? Ada? Beneran nih? Ada? Enggak ya? Enggak ya? Ibu nih nggak udah ada aja ibu nih. Yang mana orangnya? Misalnya, ada orang soleh yang betul-betul soleh. Sebutlah Pak Soleh. Dia panutan masyarakat, ilmunya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, layak jadi panutan masyarakat. Pak Soleh ini wafat. Merasa kehilanganlah masyarakat dengan wafatnya Pak Soleh. Apa bentuk kehilangan? Pertama mereka tanya, biasanya Pak Soleh sholat di mana ya? Oh, di Nurul Iman Sukarame. Rebutan sholat di sini karena di sini tempat sholatnya belum kelihatan masalah. Ya Bu ya? Pas masuk masjid, oh biasanya Pak Soleh duduk sebelah mana ya? Oh sebelah kanan. Rebutan tempat duduk Pak Soleh. Belum kelihatan masalah. Ya Pak, hati-hati. Berikutnya mereka tanya lagi. Biasanya keran yang digunakan Pak Soleh untuk wudhu, yang keran yang mana ya? Yang itu. Rebutan pula keran tempatnya Pak Soleh. Berikutnya, tempat Pak Soleh naruh sendal, rebutan. Bosan berebut itu semua, ujungnya mereka tanya, di mana kuburan Pak Soleh? Hati-hati nih Pak. Saya tidak menyalahkan ziarah. Ziarah itu sunnah. Cuma ada dua kepentingan ziarah. Pertama, zikrul maut bagi yang ziarah. Yang kedua, mendoakan yang ada dalam kuburan itu. Itu saja Pak fungsinya ziarah. Kalau itu tujuan ziarah, kuburan di sekitar rumah kita banyak. Kenapa milih-milih tempat untuk ziarah? Makam si A, makam si B, makam si C. Pulangnya ceritanya wow lagi. Wih Pak Ustadz, waktu kami ke kuburan si A, terasa nyes. Apa Pak Ustadz? Apa Bu? Ruhnya nabrak kami. Nah, alangkah kurang kerjaan ruh itu. Nabrak-nabrak ibu. Saya khawatir bukan ruh itu, beles. Hati-hati. Dulu Pak, waktu Agim sedang di puncak-puncaknya. Kan banyak ibu-ibu yang terbis ke Pondok Darut Tauhid. Ada yang pulang ke rumah. Wih Pak Ustadz, ternyata di salah satu pintu Pondok Agim itu tembus Mekah, kata dia. Ketawa saya. Pintu rumah saya pun tembus Mekah. Dari pintu rumah saya naik angkot ke bandara, terbang Jakarta, tembus Mekah juga. Sampai seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita juga boleh hormat dengan ustadz, hormat dengan kiai, hormat dengan ulama, tapi bentuk hormat kita kalau dia punya buku, baca bukunya, kita atur sejarahnya, tiru akhlaknya, tiru ibadahnya, pelajari ilmunya. Itu cara kita, bukan dengan naudzubillah tanda-tanda seperti yang tidak. Ibu ya, ini pertama, bersihkan momentum 1 Muharram. Pertama, bersihkan akidah. Kenapa Ibu? La in asyrakta la yahbatonna amaluka. Kalau kita masih melakukan kesyirikan, apa kata Allah? La yahbatonna amaluka, terhapus seluruh amal. Hati-hati Ibu. Sudah saya sampaikan beberapa syirik tadi. Kalau kita masih melakukan itu semua, ganjaran yang kita terima dari Allah terhapus seluruh amal. Ya Bu ya, satu. Yang kedua Bapak, perbaiki ibadah. Ya Bu ya, perbaiki. Satu saja saya titip, sholat. Itu saja saya titip. Ya Pak ya, simbol ibadah itu sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya jelek, dianggap jelek. Melihat hubungan manusia dengan Allah, lihat sholatnya. Ya Bu ya, sholat itu kewajiban mutlak tanpa syarat.
Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada satu alasan pun dibenarkan untuk meninggalkan sholat, dan tidak ada satu ibadah pun yang bisa menggantikan sholat. Tidak ada Pak. Kalau ibadah yang lain masih ada alternatif. Ibu puasa, tengah hari sakit, batalkan boleh, ganti di hari yang lain. Enggak kuat puasa, bayar fidyah masih bisa. Ya Bu ya? Zakat, enggak sanggup, udah nggak usah zakat, infak saja bisa. Haji bagi yang mampu, enggak mau selesai. Tapi sholat tidak ada kata-kata bagi yang mampu. Ya Pak ya? Jadi tegakkan sholat. Apapun keadaannya Pak. Ya. Kenapa? Tidak ada satu alasan pun. Kalau dulu misalnya, kenapa enggak sholat Bu? Saya sakit Pak. Sakit apa Bu? Sakit panu. Apa hubungannya? Yang satu bisul lagi. Gimana Pak? Bisulnya pas di lutut, susah sujud gitu kan. Apa kata Rasulullah? Shollu qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan. Salat itu berdiri. Enggak sanggup duduk, enggak sanggup berbaring, miring kanan, enggak sanggup terlentang. Cukup dengan isyarat. Mata membayangkan gerakan solat, hati membaca bacaan solat. Sepanjang dalam kesadaran, tetap solat. Kalau itu pun sudah tidak bisa, umumkan di masjid. Ya Pak ya? Tenang, tetap disolatkan. Ya? Kalau alasan, sakit. Apalagi, Pak, saya ini wanita karier. Saking karirnya. Wanita, saya ini manusia super sibuk Pak, tidak ada waktu untuk sholat. Sibuk, jam 8 meeting, jam 10 meeting, jam 12 missing. Tak selesai. Jam 9 rapat, jam 11 rapat, rapat, nggak selesai. Apa kata Quran Bapak? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban atas tiap-tiap mukmin yang sudah Allah atur waktunya. Dijamin waktu salat tidak akan mengganggu aktivitas dunia. Justru hidup kita akan teratur kalau mengikuti jadwal salat. Saya jamin. Bu, subuh jam berapa? Mama, beda-beda nih. Jam 5, setengah 6, jam 6, setengah 7, jamak sama duha sekalian. Jam berapa? Tuh. 4:48, tuh. 5 kurang 12 menit. Ada nggak kantor buka setengah 5? Ada kantornya Mak Lampir. Ada sekolah buka jam 5? Ada sekolahnya Gerandong. Nggak ada Pak, lihat. Sebelum kita memulai aktivitas, kita menghadap dulu kepada Allah. Sebelum kita mencari rezeki di dunia, menghadap dulu pada pemilik dunianya. Masya Allah Pak, ini subuh. Gak ada aktivitas dimulai pada jam subuh. Zuhur jam berapa? Plus minus jam 12. Kerja Pak. Kalau di setengah 8 supaya lemas. Ya Bu ya? Sudah mulai capek, kepala dan seterusnya. Istirahat zuhur. Ya, disiram wudhu. Maka Bapak Ibu, kalau wudhu itu, ada ulama yang mewajibkan tadli. Apa tadli itu Ibu? Disentuh anggota wudhu itu. Nah, disentuh begini benar. Nah. Kalau muka begini kan, telinga begini kan. Kenapa? Ternyata ujung-ujung jari ini bisa mengaktifkan urat saraf. Kembali normal. Yang tadi lelah, seger lagi. Dan begitu seterusnya Pak. Jangan mentang-mentang kena wudhu pakai keran. 1, 2, 3. Tuh, 2. Ya Allah. 1, 2. Pas kepala 1, 2, 3. Yang serius, sentuh dengan ujung jari. Tadri namanya Pak. Asar, wayahnya aktivitas dunia berhenti. Maghrib, ayam saja pulang Pak maghrib. Ya Bu ya? Ibu-ibu kalah sama. Ya Bu ya? Kalau ingin belajar tanggung jawab Pak, belajarlah sama ayam. Ayam
ngeremin telurnya. Berapa hari? 21 hari, Pak. Rela kurang makan, rela kurang tidur. Ayam demi menjaga amanah Allah. Iya, Pak, itu telur dia. Pas ngerem berikutnya, ibu ganti telur bebek. Berapa hari telur bebek, Pak? 38 sampai 40 hari. Pernah nggak ayam protes? Nah, bebek lagi. Bodoh ya Allah. Pokoknya 21 hari saya pecahin. Enggak. Ditunggu ayam sampai netes. Penetes anak bebek. Nah, dah cak bebek. Dirawat nggak sama ayam? Dirawat. Ya, Pak ya? Itu ayam. Menjaga. Lah manusia. Anak sendiri aja nggak kerawat. Ngomel-ngomel ngurus anak sendiri. Ayam, anak bebek diurus sama dia. Hebatnya lagi ayam itu, Ibu. Dia punya anak 10. Sebelum azan maghrib, seluruh anaknya sudah dirangkul di depan, di kandangnya. Diajak zikir. Zikir nunggu azan. Ayam. Lah manusia punya anak cuma 2. Jam 9 malam WA. Ma, pulang telat ya. Nobar Liverpool MU. Di stadion. Nggak pulang 1. Yang maaf ya Maya telat nih lagi di mall. Kalah sama ayam. Bapak-bapak juga ternyata lebih sayang ayam ketimbang anak. Ayam nggak pulang maghrib, keliling nyarinya, Pak. Kandang-kandang tetangga senterin. Di mana jago saya ini nggak pulang-pulang. Ayam nggak pulang, anak nggak pulang sampai jam 12 malam. Tenang saja, udah dewasa, Pak, bisa jaga diri. Masya Allah, Pak, dunia sekarang ini. Iya, maghrib, isya, wayahnya berhenti. Yang mana waktu salat menyusahkan tidak ada. Iya, Pak, teratur. Ada yang beralasan, Ustadz, gimana saya mau sholat? Saya dalam perjalanan, sopir tuh nggak tahu diri bener nih. Jam 12, setengah 12 berhenti. Jam 12 berhenti. Gimana masalah zuhurnya? Sore setengah 6 berhenti. Jam 6 jalan, gimana maghribnya? Nggak usah repot. Idza darabtum fil ardi falaisa junahun an taqsuru minas shalah. Jika kamu dalam perjalanan, tidak salah bagimu mengkosor sholat. Di mana? Di mobil. Ibu ya? Lagi duduk mobil, azan, nah zuhur nyampe. Udah, tayamum ke jok mobil. Allahu Akbar. Ambil 2-2. Zuhur 2, asar 2. Beres. Sambil duduk. Iya. Datang maghrib lagi. Oh maghrib, udah tayamum lagi. Maghrib 3, isya 2, selesai. Ada masalah? Tidak ada masalah. Allah berikan jalan keluarnya. Ya Pak ya? Ini mah enggak sosokan. Pak, kata Ustadz kalau sholat itu mesti ngadap kiblat. Dia tunggu bisnya ngadap kiblat. Nah, ini sebenarnya nih, bis pas bis ngadap kiblat. Nah, ini Ustaz benar. Allahu Akbar. Pas Fatihah bisnya belok. Nah. Nyusahin. Nih, Pak ya? Sudah selesai. Perang berkecamuk pun tetap wajib sholat. Namanya sholat khauf. Tidak ada, Pak. Terbukti tidak ada alasan satupun bagi orang untuk meninggalkan sholat. Lah yang boleh nggak sholat Ibu cuma 3, Ibu. Yang pertama, maaf ya Bu ya, anak kecil. Lah kalau Ibu masih merasa anak kecil, silahkan nggak sholat. Ya Bu ya. Bapak-bapak kalau ngerasa belum balik, silahkan nggak sholat. Ya Bu ya. Jadi ibu, kalau ada suaminya tidak sholat, tolong periksa. Jangan-jangan belum sunat. Karena belum balik. Ya Pak? Jadi kalau ada orang waktu azan berkeliaran, oh kita husnuzon, dia belum balik. Masih anak-anak. Tapi anak-anak punya anak-anak. Ya Bu ya? Yang kedua, orang yang boleh nggak sholat itu, orang. Nah, kalau ngerasa nggak apa-apa. Kenapa, Bu? Gua gila sama apa lu? Nggak masalah. Selesai. Ya, Pak ya? Bapak-bapak, 10 menit lagi azan Jumat diambil mic.
Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan salah pengertian. Kalau saya tidak ikut sholat Jumat karena saya sedang gila, nggak masalah. Ya? Jadi kalau ada orang waktu sholat masih keliran, jangan-jangan ibu udah yang ngomong saya. Ya? Yang ketiga siapa? Orang Nah, silakan kalau ngerasa. Kenapa Bu kok enggak sholat? Gua kafir, nggak masalah. Selesai. Gak kita pikirin, Pak. Gak kita pikirin. Ya, Pak ya. 3 ini yang dipersilakan tidak sholat. Di luar tidak, Pak. Nah, khusus bapak-bapak. Ada bapak-bapak di sini? Bapak-bapak dan laki-laki dewasa. Apa, Pak? Sholatnya laki-laki dewasa itu, Pak, 3. Pertama, tepat waktu. Kedua, berjamaah. Ketiga, di masjid. Catat itu. Laki-laki dewasa sholatnya itu tepat waktu, berjamaah di masjid. Tidak di. Ya, Pak ya. Jadi ibu, kalau datang waktu sholat suaminya masih di rumah, tendang. Pergi masjid loh. Gitu, nggak masalah. Ingat kan, Pak, udah azan masjid. Jangan sok-sokan, Pak. Saya bukan nggak berjamaah, Pak. Saya sholat di rumah, ngimamin anak istri. Wow. Suami soleh. Apa ya? Tidak begitu. Tapi ada sih, Pak. Teman ngirim WA. Akhirnya tetanggaku ke masjid juga. Alhamdulillah. Gimana caranya ngerayu tetangga? Karena kadang-kadang Pak tetangga itu usil bener. Ayo sih Pak ke masjid. Dekat ini ke masjidnya. Apa jawaban dia, Pak? Duluan Pak ya. Titip salam. Titip salam. Dikiranya neneknya pada masjid titip salam. Lunjak bener bapak satu ini. Pas besok lewat lagi, ayo sih Pak, toh di rumah bapak sholat, di masjid bapak sholat. Kalau bapak ke masjid kan banyak bonusnya. Langkah kaki bapak sudah dihitung, masuk tangan kaki kanan dihitung pahala, baca doa pahala lagi, tahiyatul masjid pahala lagi, berjamaahnya pahala lagi, banyak bonus kalau bapak ke masjid. Apa jawab dia lagi? Sudah sih Pak, urusan masing-masing, neraka masing-masing, surga masing-masing. Ya Allah. Lahir di mana bapak ini ya? Akhirnya Pak, senjata pamungkas dia gunakan. Bangun tengah malam. Dia khusus mendoakan bapak ini agar ke masjid. Ya Allah, antarkan tetanggaku ke masjid. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Benar Pak, dikabulkan. Besok betul bapak itu ke masjid dengan cara terhormat. Digotong. Apa bapak nunggu digotong baru ke masjid? Masjid ini kalau bisa ngomong kata Dul Sumbang. Ya Pak, kalau masjid bisa ngomong, ada jenazah masuk. Kalau jenazah yang masuk ini, orang yang memang aktif di masjid, masjid sedih. Ya Allah, bapak ini yang mati, ya Allah. Berkurang tamuku satu. Sedih masjidnya. Ya Allah, bapak ini lagi, ya Allah. Siapa yang bukan siapa yang azan kalau bapak ini meninggal. Sedih masjidnya. Kalau yang dibawa enggak pernah ke masjid. Apa kata masjid? Lo yang mati. Hidup lo enggak pernah ke sini dan mati ke sini lo. Ya Allah, gitu kata masjid itu. Emang gua apaan kata masjid? Coba Pak. Ya Pak ya, akan beda. Nah, kata Bapak saudara sekalian, baru salah Bapak apa? Tepat waktu berjamaah deh.